perkembangannya memunculkan perbedaan pendapat, dan bagi saya itu hal yang lumrah karena memang memposisikan dalil dalam hal ini hadis tersebut itu terdapat perbedaan dalam memposisikan dalil. Oke, belum sebetulnya begini, itu pokoknya dua-duanya yang mengatakan boleh itu pokoknya selama para pihak terlindungi. Yang mengatakan haram juga pokoknya jika para pihak tidak terlindungi. Jadi titik tekannya justru pada perlindungan para pelaku ekonomi atau bisnis itu sendiri ya. Jadi kembali ke teori maslahat, ujung-ujungnya kan harus melahirkan maslahat. Kenapa tidak boleh? Karena maslahat tidak akan tercapai. Kenapa boleh? Karena maslahat akan tercapai. Sebetulnya itu persoalan bisnis kontrak itu gitu. Bukan pada persoalan normatif, bukan pada persoalan ilmiah. Terima kasih. Kemudian dalam disertasi Anda ada menggunakan teori bagaimana ketiga-tiga untuk menganalisis data-data yang ada di dalam disertasi Anda. Kemudian, apakah temuan dari penelitian disertasi ini memperkuat teori-teori itu atau memperlemah mana yang memperkuat, mana yang memperlemah atau modifikasi dari teori itu. Baik. Dalam penelitian ini 3 teori yang digunakan. Yang pertama pada level teori itu adalah teori credo. Teori credo itu adalah nama lain dari teori syahadat atau persaksian. Bahwa teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat, meyakini keesaan Allah dan meyakini kebenaran Nabi Muhammad, maka dia sudah mengangkat diri terhadap hukum Islam. Maka hukum dia sudah mengangkat diri terhadap hukum Islam. Dia sudah berkewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu teori credo atau teori syahadat. Kemudian yang kedua adalah teori determinasi yang tadi itu. Teori determinasi bahwa ini berkaitan dengan bagaimana proses penerimaan hukum Islam dalam hukum positif. Sebagaimana tadi telah dinyatakan bahwa fenomena kontribusi fatwa BSNN ini merupakan salah satu jawaban terhadap teori seperti yang disampaikan oleh Tuhan yang mengatakan bahwa hukum Islam hanya bisa diterima jika telah diterima oleh Tuhan ada. Dan ternyata fenomena kontribusi fatwa BSNN ini menyatakan bahwa itu tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah teori kuantifikasi hukum Islam. Teori ini menyatakan bahwa seluruh aturan hukum Islam itu pada prinsipnya tidak masuk di dalam hukum positif begitu. Sehingga dia bisa menjadi salah satu sumber dalam perataan hukum di negara kita. Sehingga pada ini bentuk teori positif Islam tersebut mengatakan bahwa sudah tidak relevan lagi ketika misalnya ada kepentingan-kepentingan yang mengharuskan bahwa hukum Islam secara normal dilakukan. Karena memang hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum dalam perataan sistem hukum positif di Indonesia. Salah satu temuan saudara bahwa tidak semua fatwa itu adalah berupa pendapat yang tidak mengikat. Artinya sudah dikatakan non-berhenti opini. Jadi ada fatwa yang ternyata fatwa yang mengikat juga. Pertanyaan saya adalah, kalau temuan saudara itu ada fatwa-fatwa yang terkait dengan mengikat dalam
proses penyelesaian ekonomi syariah itu adalah dianggap sebagai bagaimana posisi fatwa di luar itu? Apakah posisi di luar itu juga memiliki kekuatan prinsip yang sama ataupun sebenarnya masih tetap dalam posisinya? Ya, itu juga. Tentu saja fatwa secara umum pada prinsipnya dia tidak mengikat. Fatwa secara umum, termasuk fatwa DSN MUI. Perlu dijelaskan ada fatwa DSN MUI dan ada fatwa MUI. Itu dua hal yang berbeda. Kalau fatwa MUI itu diputuskan oleh Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan fatwa DSN itu merupakan fatwa dari Dewan Pertimbangan Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu dari otonom MUI. Nah, tentu saja fatwa secara umum dia tidak mengikat. Akan tetapi dalam konteks fatwa DSN ini dia menjadi mengikat ketika telah diadopsi dalam peraturan undang-undangan. Dan dalam banyak undang-undang itu disatukan. Misalnya dalam undang-undang perbankan syariah misalnya. Dalam undang-undang syariah ada pasal yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dan kemudian dalam penjelasannya dikatakan bahwa lembaga tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga itulah yang saya maksud fatwa tersebut sebagai sebuah fatwa yang tidak mengikat. Tetapi ketika telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan maka dia mengikat. Berarti saya ingin menyampaikan sebenarnya apakah sebuah fatwa itu perlu dikawal secara politik agar itu menjadi undang-undang. Tentu saja perlu, karena fatwa itu sangat berkaitan erat dengan banyak aspek, begitu. Dalam pengurusan fatwa pun seringkali ada tekanan-tekanan politik, misalnya itu tentu saja harus dijauhi. Karena independensi fatwa dari lembaga Majelis Ulama Indonesia harus dijaga. Dan apakah perlu fatwa itu dikawal? Bagi saya itu sangat perlu. Karena ketika fatwa ini dimunculkan dalam banyak bentuk, ini seringkali berbenturan dengan banyak kepentingan. Apalagi ketika berbicara tentang kepentingan politik. Tidak sedikit kelompok sekuler yang tentu saja menolak penerapan kaidah-kaidah dan norma agama diterapkan dalam hukum politik di Indonesia. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang ingin disampaikan mohon dicatat walaupun dalam media. Pertama, bersikolah dari kaidah Rikuli hikmah Muhammadiyah. Anda diminta untuk mendeskripsikan dari aspek filosofis dan aksiologis tentang fatwa DSN ini pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, law enforcement, kepastian hukum, maka Anda sering menggunakan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Anda sampai membahasnya 39 tahun. Apa sesungguhnya relevansi kedua undang-undang ini apabila dikaitkan dimunasabahkan dengan fatwa DSN MUI? Silakan. Baik, untuk yang pertama, fatwa DSN MUI ini secara filosofis memang merupakan kebutuhan dari konteks kimia bahwa berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia membutuhkan pedoman prinsip syariah. Dan itu tentu saja harus datang dari pihak-pihak yang mempunyai otoritas begitu. Dan pihak yang paling representatif bisa dalam ulama. Dalam hal ini terlembagaan dalam Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada hal lainnya adalah bahwa berkaitan dengan hal ini bahwa fatwa itu merupakan otoritas ulama. Jadi ulama adalah pihak yang paling mempunyai kompetensi untuk memberikan fatwa yang termasuk dalam berkaitan dengan ekonomi syariah. Yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, undang-undang sangat banyak erat. Karena yang pertama adalah undang-undang perlindungan agama
itu di situ disatukan mengenai penambahan kewenangan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi pengadilan agama bukan hanya menyelesaikan persoalan NDTR, kita masalah kerja tujuh saja, tapi sekarang ini kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang disebutkan yang kedua tadi itu adalah Undang-Undang Perbankan Syariah yang di dalamnya dalam salah satu pasal itu disebutkan tentang penyelesaian sengketa. Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah itu merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Dan tentu saja fatwa itu sangat berkaitan erat dengan hal tersebut. Kami bertiga karena promotor di bawah komandan Pak Profesor Kiai Rukani. Saya sangat bergembira dengan jawaban Anda, tapi ingin mendalam. Sesungguhnya yang pertama sekali melalui PDI saya Kalau itu ingin ada dia, ingin beri dan hikmah kepada dia, proteksi konten. Dalam saya begitu ada dulu. Iya. Jadi kalau seorang memperkenalkan mengatakan ada berbagai amal. Tapi kenyataannya amal itu tidak ada alasan hadisnya. Atau Al-Quran ini. Tapi tetap dilaksanakan. Dan itu belum masalah. Ini masalah yang saya begitu masalah apa namanya? Ya. Yang seperti itu disebut dengan masalah. Artinya aspek kemaslahatan yang tidak tersambungkan disampaikan dalam Al-Quran atau Sunnah. Oke. Itu tadi ini membahas masalah apa tidak? Tidak secara tidak. Ya, Allah berapa menyatakan masalah ada. Tidak ada khusus membahas itu. Artinya ada masalah. Sudah kan? Yang kedua, kegunaan penelitian. Dalam tadi kan ada penggunaan PTN, bahwa pengangkatan anggota yang sangat efektif dan lain sebagainya. Sekarang kegunaan akademis untuk akademis penelitian segalanya apa? Sebenarnya ini adalah pengembangan hukum Islam, pengembangan teori dalam hukum Islam yang tentu saja Islam itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Tidak ada yang lain. Itu yang penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Ini sebenarnya ini harus ada. Tapi penelitian ini perlu titik seluruh orang itu. Yang ketiga, saya hampir putus asa menurut. Ini pertama jawaban ini mestinya dicetak. Ya. Dan diberikan ini segini. Yang kedua, saya sebenarnya kemudian tersebut. Daftar isi itu sebelum pendahulu. Sebelum mengulangi kita bukan kemudian daftar isi ini disimpan di paling luar. Kemudian ada kondisi kena pertolongan jawaban tentang al-Quran. Sebetulnya ini harus diperbaiki.
Tetapi itu harus sebelum pendahuluan. Sebelum pendahuluan adalah transferensi. Cara-caranya bisa macam-macam. Ya, yang harus diperbaiki. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kebetulan saya menguji sedang membuka program masa pelajaran kebebasan dan promosi atas nama Novetus dan Sampurna ini soal 8.02 berdasarkan kepada kejadian dan rata-rata di Indonesia, maka saudara Novetus dinyatakan lulus. Dan memperoleh nilai prestasi kumulatif 3,52 dengan divisi sangat memuaskan. Kepada saudara dan Pak Arifin diberikan gelar doktor dengan segala hak yang lekat pada gelar tersebut. Saudara Dr. Undang Pak Arifin tercatat sebagai doktor 2048 yang meluluskan program pasca sarjana Universitas Islam di Bandung dan doktor 95 pada program di bidang universitas pada program pasca sarjana Bandung 31 Desember 2016 yang Penyerahan tanda tulis laporan ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih pimpinan. Saudara Dr. Undang Samsudin. Hari ini adalah hari yang telah menggembirakan bagi Anda. Karena Anda sudah berjuang begitu sangat gigih dan ujian terakhir. Dan Anda ada di pintu yang berbahaya. Karena kalau tidak selesai hari ini, Anda otomatis di DO. Saya mengucapkan salut dan berterima kasih. Dan posisi Anda bukan orang baru, orang Tadi saya bolak-balik ke sini, ujian tertutup, ujian progres, ujian segala macam. Itu Anda laksanakan dengan baik. Sekalipun itu dapat perjalanan yang merepotkan dari orang kita. Bagaimana tadi saya tahu kawan jawaban dari diri kita banyak pertanyaan. Menempatkan data itu memang merepotkan saya. Bukan Anda tidak menunggu kata orang sudah, tapi Anda mungkin terlalu sibuk. Selamat saya terima kasih. Hanya saja pesan saya, ya, setelah Anda mendapatkan gelar doktor itu harus mengikuti filosofinya tadi. Pagi itu semakin menguning, semakin menunggu. Ini yang diharapkan. Dan semakin bijak dalam mengambil keputusan, pertimbangan, pergaulan, dan lain-lain. Semakin kesana semakin sangat bijak dan arif seorang orang. Dan bukan akhir dari pencarian ilmu. Ilmu itu sampai anak meninggal. Itu baru akhir. Jadi dokter itu bukan akhir dari pencarian ilmu. Tapi akhir dari perkuliahan yang Anda tempuh. Oleh sebab itu, saya mohon Anda tuh maju ke depan dan di hadapan Anda ada satu gerbang yang harus Anda tempuh karena Anda sebagai dosen
di Aceh, maka Anda diharapkan harus menjadi seorang guru besar, profesor. Nah, profesor baru kelihatannya di situ, kelihatan agak tidak terlalu pintar. Sekarang harus kita bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdapat dua tentang pengajian di Kalimantan Selatan kami persilakan. Dengan mengucap alhamdulillah ini acara tidak pernah terbuka dalam rangka protokol keselamatan dan program Pakar Sarjana untuk Perusahaan Negeri baru pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbuka dalam beberapa ujian kemudian perkataan nama Bapak dan satu hari itu sudah selesai. Untuk selanjutnya, polisi melakukan foto bersama dengan profesor. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Bapak Dr. dan Satu Manusia. Dia wali organisasi polisi, keluarga dan dengan besar oleh semua hari ini. Untuk dimohon kepada semua ibu dan bapak dan untuk kita memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Satu hari ini. Dia mau kandidat unggulnya. Iya, oke. Amin. Ketika perayaan selamat ujian kemudian mengatakan Bapak dan Satu hari ini terima kasih atas segala perhatian dan berkuat yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.